merusak dirinya. Dan wayantaqimu minal a'da'i, dan dia dengan ghadab itu bisa menuntut balas minal a'da'i, dari lawan-lawannya, dari musuh-musuhnya. Wa kammala dzalika, yang kemudian yang demikian itu yang dimaksud adalah belum itu masih. Wa zahirun ya. Wa zahirun, dan kekuatan yang kedua adalah yang zahir, supaya bisa bertahan, supaya bisa defend dari gangguan, dikasihlah kekuatan yang kedua yang bersifat zahir. Apa itu? Wa huwa al-yadu, kedua tangan, wa rajulu, kedua kaki, alladzi bihima, yang dengan keduanya ya'malu, manusia bisa berbuat, manusia bisa bergerak dengan berbagai macam gerakan. Dengan berbagai macam gerakan. Bimuqtadal ghadabi, tentu saja gerakan ini dalam rangka menuruti kehendak ghadab. Kalau yang tadi itu kan gerak dalam rangka menuruti syahwat. Kalau ini geraknya tangan, kaki dan sebagainya itu dalam rangka bimuqtadal ghadabi, menuruti kehendak daripada ghadab. Apa kehendak ghadab? Bertahan atau menyerang. Intiqam itu apa? Membalas. Sampeyan misalnya ana ula lek ana ghadabe, ya mati menungso niku. Ula kobra teko gak duwe ghadab, ya gak nyingkri menungso niku. Karena ada ghadab akhirnya njogo napa? Njogo kayu cedas. Itu ghadab namanya. Dia bertahan dari gangguan. Ketika ular itu begini, dia membawa kayu memukul, itu kan balas namanya. Intiqam namanya. Membalas. Supaya aman dari gangguan hewan-hewan yang ada di luar sana. Tanpa sengaja kadang-kadang semut itu gigit, dibalas nang menungso niku. Dengan ghadabnya dipetes ngeten. Itu siapa? Syahwat? No, ghadab. Tapi jangan digunakan ini kepada sesama manusia. Itu salah arah namanya nanti. Salah arah. Ya. Oke. Nanti itu kita bahas ya. Tapi kita tahu fungsinya saja dulu, nggih. Fungsi antara syahwat dan ghadab itu sendiri. Baik. Wa kammala dzalika, yang demikian itu adanya perangkat yang namanya ghadab, yang tujuannya adalah menolak muhlikat, wa yantaqimu minal a'da tadi itu. Wa kammala dzalika, itu akan menjadi lebih sempurna lagi bi umurin kharijatin 'anil badani, dengan hal-hal yang di luar anggota tubuh manusia. Akan menjadi sempurna jika itu ada hal-hal yang bisa dia gunakan oleh tangan, oleh kaki atau anggota tubuh yang lainnya dengan eksternalnya. Apa contohnya? Kal aslihati, contohnya seperti senjata-senjata. Wahiriha dan sebagainya, termasuk jodek mau. Termasuk jodek mau. Taqwiyatan laha, sebagai bentuk tambahan kekuatan dia untuk mengekspresikan ghadabiyah tadi itu. Oke, saya ulangi ya biar mungkin agak lebih gamblang lagi. Allah itu demi perjalanan manusia hidup di muka bumi dikasih perangkat namanya apa? Ghadab. Tujuan Allah memberikan ghadab itu adalah supaya manusia bisa menolak setiap bahaya yang akan mengancam dia. Dan termasuk fungsi ghadab adalah supaya manusia bisa menuntut balas terhadap apa yang mengancam dirinya. Sebagai contoh, sebenarnya, disitulah kemudian ada ghadab. Itu bersifat internal, bersifat abstrak, bersifat metafisis. Karena ghadab itu bersifat metafisis, dia butuh alat, butuh pembantu untuk mengekspresikan dirinya. Maka diciptakanlah Allah tangan, kaki dan anggota tubuh yang lainnya, sehingga ghadab itu bisa mengekspresikan dirinya melalui pembantu-pembantunya. Apa? Tangan, kaki dan anggota tubuh yang lainnya.
Tidak hanya itu, bahkan untuk melengkapi itu, ya, ghadab itu bisa menyuruh tangan untuk mengambil jotek, bisa menyuruh tangan untuk mengambil senjata, supaya dia terhindar dari ancaman dari luar dan berpotensi merusak dirinya. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika manusia itu melihat ada hewan buas di depannya, contoh adalah ular yang berbisa, itu kan berpotensi muhlikat. Kenapa? Kalau dicakot, dicatek, gitu, itu berdampak bahaya pada dirinya. Entah catekannya itu ular berbisa yang tingkat tinggi seperti ular kobra, atau yang ular hijau dan sebagainya itu, atau yang catekannya biasa-biasa saja yang tidak sampai berdampak kematian. Yang jelas itu muhlikat, bisa membuat dirinya terganggu, rusak. Karena itu muncullah daya di situ. Muncullah kekuatan. Akhirnya dia ketika mau diganggu oleh apa? Oleh ular tadi, maka dia, wah ini tangan gak bisa aku. Tanganku gak ada upasi soalnya. Lek aku ngelawan ulo tanganku, ya tanganku bisa dicokot sampai ulo malang gepuk jare ngoten nggih. Makanya kemudian karena tangan gak mampu, dia pakai alat. Ghadab menyuruh tangan ngambil alat. Ada apa saja di situ. Kalau ada codek ya codek, kalau ada pring ya pring. Diambil pring, disantapkan begitu. Tercapailah tujuan ghadab. Apa? Bertahan dari serangan lawan. Betul ya? Dalam konteks kemanusiaan, kita hidup bersosial, berteman, bersahabat seperti ini, atau bertetangga, bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, berkecamatan, berkabupaten, bernegara. Seringkali ada cuitan-cuitan yang berbisa masuk ke telinga kita. Apa yang kita rasa dalam jiwa kita? Syahwat. Tidak. Ghadab muncul, tidak bisa menerima. Akhirnya untuk menyerang kata-kata itu, ghadab akan menyuruh ini untuk membalas. Untuk membalas dengan kata-kata yang sama buruknya atau jauh lebih buruk dari kata-kata yang datang ke telinganya. Apa bedanya jotek ambek kata-kata? Ya podo ae. Gitu. Kalau tadi itu gawe ngepuk ulo pakai jotek, lek iki gawe ngepuk wong liya pakai kata-kata. Bahkan sakitnya lebih parah daripada digepuk ambek jotek. Ngepuk kata-kata itu lebih sakit. Bahkan gak sembuh 1-2 bulan, bisa bertahun. Siapa yang pelakunya? Penggeraknya ghadab itu namanya. Makanya nanti kenapa kita harus bisa mengendalikan nafsu? Yaitu yang disebut nafsu itu. Bahwa manusia ada kalanya harus menahan syahwatnya, ada kalanya harus menahan ghadabnya. Karena dilarang oleh Allah melampiaskan syahwat sembarangan, tidak pada tempatnya, melampiaskan ghadab sembarangan, tidak pada tempatnya. Kenapa? Syahwat dan ghadab itu diciptakan untuk batas-batas tertentu, tidak secara liar diekspresikan. Kalau sudah liar harus ditahan. Itulah nafsu itu. Nafsu syahwaniyah namanya, dan nafsu ghadabi, ya itu biang keladinya nanti manusia itu. Gak sampai ketemu sama Gusti Allah itu biang keladinya. Ghadab sampai syahwat.